Okay, class. Is there any more connection today? Yes, ma'am. Who is your kid? Kanika Sapitra. Is it? Excellent. Okay. Knowledge from him. Tidak ada kabar dari Hanika? Oke ya. Tidak ada kabar dari saya. Nah, sekarang anak-anak ya kita hari ini kita memasuki pelajaran tentang itu tentang password bahasa ini. Tadi kan sebelum kita belajar ya tadi kan kamu apa tuh? Kamu tadi upacara? Upacara. Kita tadi kan upacara. Capek dah upacara? Capek. Yes. Kalau rasa capek, you feel tired. Kalau kalian merasa capek, sekarang kita merefresh diri kita supaya kita segar kembali, supaya kita semangat lagi dalam belajar. Jadi kita melakukan teknik mindfulness. Maksudnya tuh kita menggunakan teknik stop dengan kesadaran penuh ya. Kita tarik nafas, lalu buang kayak mana. Ya sekarang silakan tangannya seperti ini boleh, kalau begini boleh di atas meja ya. Nanti kalian bisa rasakan nafas keluar, nafas boleh dibuka sedikit maskernya biar tahu nafasnya keluar ya. Oke ya. Nah, coba konsentrasi. Kita melakukan teknik stop sekarang. Oke semuanya tarik nafasnya. Ya dibuang dengan perlahan. Rasakan angin yang kita keluarkan, tarik lagi, dibuang lagi, dipegang perutnya bila perlu ketika tarik nafas, kembang kupis ya. Oke, tarik lagi, konsentrasi, rasakan kebahagiaan, hilangkan kepenatan, hilangkan kecapean. Kembali sudah lagi. Oke, bagaimana rasanya? Ya, you feel happy now? Rasa bahagia, rasa senang sekarang, semangat untuk belajar? Oke, semangat. Semangat ya. Oke. Kalau semangat untuk belajar kembali maka pada hari ini ya kita akan mempelajari tentang materi yang mana melalui diskusi kelompok nanti ya. Dengan materi yang kalian telah pilih sendiri nanti itu saya berharap bahwa kalian dapat menerapkan dan menyusun fungsi sosial, lalu struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan atau kejadian tanpa perlu menyebutkan pelaku sesuai dengan konteks penggunaannya, yaitu perhatikan penggunaan pasif voice yang sudah kita pelajari ya. Oke ya. Nah jadi kalau sudah begitu maka nanti secara garis besarnya saya sampaikan bahwa nanti kalian akan dibagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan minat bakat kalian, profil belajar kalian. Kita kan sudah membuat tadi pemetaan kebutuhan belajar kalian, di mana ada kalian yang masuk ke dalam gaya belajar yang visual, lalu gaya belajar yang auditori, lalu gaya belajar yang kinestetik. Ya, nanti kalian bisa membahas materi pelajaran tersebut itu kalimat pasif voice bisa berupa gambar. Kalau nanti kalian itu termasuk ke dalam kinestetik, nanti kalian bisa lihat dialog ya. Dialog di sana bisa dipahami. Nanti teks juga ada kalau kalian itu adalah auditori dan visual. Bisa menggunakan ya. Oke, kalau begitu kalian nanti mempelajari materi itu berdasarkan kebutuhan yang telah kita petakan tadi, kebutuhan belajar kalian sesuai dengan minat bakat dan profil belajar kalian. Oke ya. Nah, kalau demikian silakan kalian untuk masuk ke dalam grup yang sudah kita bagi tadi sebelum kita mulai pelajaran tadi ya.
dari pertama tadi. Mana kelompok visual tadi, mana kelompok auditory, dan mana kelompok kinestetik. Coba siapa sebut siapa yang visual tadi? Angkat tangannya yang visual. Siapa angkat tangan? Kelompok visual. Coba kelompok visual. 1, 2, 3, 3. Oh ya, 3 satunya sih sudah masuk ya. Oke. Ayo kalian di sana. Ini ke sana nanti. Lalu kelompok auditori. Oke, sini berarti. Nah, ayo sini. Kalian sini, di sini nanti kelompoknya. Lalu kelompok kinestetik. Mana kinestetik? Oke, silakan bentuk kalimat. Bentuk kalimat itu ulang masing-masing. Oke, silakan bentuk dulu. Based on your profile and needs of study, berdasarkan kebutuhan, minat, dan profil belajar kalian, silakan grup visual kalian amati gambar, lalu kalian tentukan bagaimana untuk membuat struktur teks dari gambar tersebut yang menggunakan kalimat classic voice. Lalu grup kinestetik ya, grup auditori itu lihat di sana ada teks ya, dan kalian bisa amati juga struktur teksnya, lalu unsur kebahasaannya gitu ya, tentang kalimat berbentuk pasif voice. Lalu grup kinestetik ada dialog di situ kan, dialog yang menggunakan unsur kebahasaan pasif voice. Cari juga unsur kebahasaannya ya dalam dialog tersebut ya. Kalian bekerja sama dalam kelompok untuk mengerjakannya. Lalu unsur kebahasaannya ya. Lalu setelah unsur kebahasaannya, kalian lihat struktur teksnya juga, lalu fungsi teksnya apa di dalam dialog tersebut. Dialog, lalu ini adalah teks ya. Kalian pilih teks tadi yang mana, yang judulnya pempek. Oke. Kalian adalah di dalam bentuk gambar ya. Struktur teksnya apa bisa dibuat di sana ya. Gambarnya ada pear, ada sword, ada sus. Oke, silakan itu didiskusikan dalam kelompok ya. Silakan. I give you time 10 minutes. Men kasih waktu sebanyak 10 menit untuk berdiskusi. Oke, silakan diskusi. Oh iya. Ya. Kalau diceritakan dari ini gambarnya oke ya. Kalau dulu bagaimana ini? Itu dalam teks itu jadi setiap kata yang di garis dicetak hitam itu struktur teksnya adalah pasti. Oke, gambar yang dipilih itu yang mana? Bagaimana kalau kita melihat strukturnya? Bagaimana? Jadi, care is made in Indonesia, begitu kan? Ya, coba yang ini, coba. Betul. Ya, terus, yuk, gimana? Oke, dilanjut ya untuk menganalisa gambar-gambar itu, mulai dari fungsi teksnya, fungsi gambar itu, lalu struktur teksnya, unsur kebahasaannya. Dilanjut ya dalam kerja kelompoknya. Oke, student, that's your assignment as your homework sebagai tugas kalian ya di rumah by your group dengan kelompoknya. Kalian bisa mengumpul tugas itu dalam bentuk video, dalam bentuk suara, dalam bentuk gambar, dalam bentuk tulisan, semuanya boleh nanti
ya, depend on your needs tadi. Tergantung dalam apa kebutuhan kamu belajar, kamu sukanya menggunakan apa, bisa terserah kalian ya. Mau video kayak, mau tulisan kayak, mau gambar, terserah, semuanya diterima. Oke ya? Is it clear? Jelas itu? Yes. Kalau jelas. Nah, udah dulu. I'm going to give you this sticky note. Ya, I want you to write about your experience in your team. Ya, saya ingin kalian menuliskan tentang pengalaman belajar kalian dalam grup tersebut ya. Nanti kalian tulis lalu tempel di situ. Bagaimana pengalaman belajar kalian tadi dalam kelompok grup kami tadi? Silakan ditulis, ini membagikan ya. Ya ini ditulis, masing-masing menulis. Oke. Silakan tulis tentang pengalaman belajar kalian dalam bekerja sama dengan kelompok. Silahkan, apakah oke ya, silakan tulis. Kalau tadi tempel di situ. Dina, saya selalu sampai tenang sama dan selalu membantu. Saya ingin melihat kegiatan menulis pengalaman bekerja sama kalian. Coba kelompok visual, coba dibaca. Saya sangat senang dalam belajar berkelompok karena dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Oke, selanjutnya pengalaman menulis oleh kelompok auditori. Siapa yang mau membacanya? Saya senang karena dapat berdiskusi pendapat dan banyak inspirasi dan bertukar pikiran kepada teman sekelompok saya. Bekerja sama-sama kasih atau tugas yang mereka akan diberikan ketika bekerja sama. Oke, good job. Next, kelompok visual kinestetik. Silakan. Saya merasa sangat senang karena bisa berbagi pendapat dan ilmu bersama teman-teman kelompok. Oke, kita tempel stikernya ke depannya. Mulai dari kelompok visual dulu. Silakan tempel. Ini. Yo, ini. Mestinya dibuatin namanya kawan juga kan. Jangan terbalik oleh dia, men. Jangan dekat kena. Oleh. Mana? Grup auditori silakan. Ya,
sini. Kau salah tulis. Kamu nulis di bagian mana? Anak pintar. Oke. Mami ingin kalian menuliskan ucapan terima kasih ya kepada semua yang telah membantu kalian dalam pembelajaran pada hari ini. Kepada teman, mungkin kepada guru, kepada siapapun yang telah membantu kalian. Saya bagikan lagi bikinan ini. Kalian tulis nanti kembali ditempel di situ ya. Oke, ini. Tambah lagi. Ya, Mbak. Nih. Silakan. Jangan salah lagi. Ya, silakan. Jangan salah lagi. Oke, silakan. Ini tuh. Oke kan? Oke. Oke, sekarang Mem ingin kalian menyebutkan atau membacakan hasil yang kalian telah tulis tadi tentang rasa terima kasih kalian kepada siapapun orang yang kalian anggap telah membantu kalian dalam pembelajaran pada hari ini. Oke, sekarang kita mulai dari kelompok kinestetik. Silakan baca, ya. Silakan dibaca. Saya berterima kasih kepada guru karena telah mengajarkan kami dan melindungi. Oke, kepada teman juga ya. Ini auditori. Silakan siapa yang baca? Arki. Oke, silakan. Terima kasih kepada guru dan teman-teman yang telah membantu saya selama pelajaran ini. Oke, ya. Grup visual. Terima kasih untuk guru saya yang telah membantu proses pembelajaran saya selama ini. Dan terima kasih untuk teman-teman saya yang sudah membantu saat saya sulit memahami pelajaran. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan semuanya untuk hari ini. Sekarang kalian boleh tempel kembali sticky note yang telah kalian tuliskan rasa terima kasih itu di tempat yang telah disediakan ini. Silakan mulai dari kelompok visual dulu. Ya, kelompok kalian, kelompok auditori. Di sini deh, lihat. Kalau pakai dibuang ke air. Oke, sekarang belum dah ya? Mulai ya. I think that's all our meeting today. Ya, cukup sampai sini pertemuan kita pada hari ini. And don't forget the time for you to collect your assignment next week. Ya, minggu depan.
tidak ingin dekat tapi mungkin sekitar hari Rabu yang tunggu karena kita sudah mau memasuki bulan suci Ramadan. Jadi pada hari Rabu yang tunggu kalian mengumpulkan tugas boleh via WhatsApp ya bagi yang membuat video dan nanti boleh yang viral boleh langsung komen di sekolah. Oke, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih, semoga kalian hari ini pada senang dan bahagia dengan pembelajaran kita pada hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah. Oke, time is up. Good morning everybody. Good morning, Max. See you next meeting. See you later. Bye. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya merefleksi tentang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional yang telah saya lakukan tadi. Bahwa pertama-tama sebenarnya saya merasa bingung bagaimana saya mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ini ke dalam bentuk pembelajaran yang akan saya rancang. Setelah saya mencari referensi, setelah saya mempelajari lebih dalam lagi, akhirnya saya menemukan bahwa pada diferensiasi proses pada pembelajaran yang saya lakukan itu saya memasukkan tentang latihan teknik bernafas, itu kesadaran penuh ya, itu untuk mengenali emosi. Lalu pada kegiatan inti itu pada diferensiasi konteks untuk pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih materi passive voice yang mereka minati. Saya bagi anak menjadi anak-anak yang audiovisual, lalu auditori, dan terakhir anak-anak yang kinestetik. Jadi saya bagi mereka dan saya serahkan kepada mereka untuk memilih materi yang mereka minati. Dalam pembelajaran passive voice ini mereka bisa memilih gambar, bisa memilih teks, dan bisa memilih dialog. Lalu untuk diferensiasi produknya, saya menyerahkan kepada anak-anak ketika mereka mengumpulkan hasil produk pembelajaran mereka. Mereka bisa mengumpul berupa video, lalu bisa berupa PPT, juga bisa berupa rekaman, atau juga bisa berupa tulisan dan lain sebagainya. Nah, untuk kegiatan keterampilan berhubungan sosial itu saya menyuruh anak menuliskan pengalaman mereka dalam bekerja sama dalam kelompok, dan untuk melatih mereka memberikan ucapan terima kasih kepada semua yang telah membantu mereka dalam pembelajaran. Saya suruh mereka menulis, di mana ini menunjukkan tentang menulis terima kasih yang melatih kemampuan berempati anak-anak. Nah, untuk kedepannya mudah-mudahan saya lebih memahami lagi bagaimana membuat pembelajaran yang berdiferensiasi, yang terintegrasi pada pembelajaran sosial emosional ini ke depannya. Semoga semakin baik pembelajaran ini ke depannya dan semakin berpihak kepada anak, sehingga kebutuhan, minat, dan profil belajar anak dapat terpenuhi, sehingga terwujudlah profil pelajar Pancasila. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.